Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita lafazkan dan kita sampaikan dan kita bacakan. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat dalam makom tolabul ilmi faridatul a'la kulli muslim. Diwajibkan atas setiap orang yang mengaku agamanya Islam harus belajar, karena tanpa belajar kita akan memahami sesuatu yang bertentangan dengan tauhidnya ilahiyah dan tauhidnya siriyah kepada Allah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang akan selalu kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, sebelumnya saya menyampaikan kepada seluruh jajaran kaum muslimin dan muslimat, wal mukminin wal mukminat, para sahabat, kerabat dan para sanak dan saudara, para aulia, al ustad dan ustazah, para al mukarram, al habib, dan semua para cendekiawan muslim dan para alim ulama. Insya Allah dalam berbagi ini, kalau ada keinginan dan niat bergabung di dalam bertolabul ilmi, belajar dan mengajar dalam makom YouTube Buya Pasaman Timur dalam majelis zikir Ma'rifatullah, insya Allah silakan mendaftarkan diri di aplikasi YouTube Buya Pasaman Timur. Dibuka Play Store di HP Anda, silakan buka Buya Pasaman Timur, dicari dan di-download dan ikuti petunjuk untuk mendaftar dan resmi di bawah lindungan IT-nya. Insya Allah nanti akan terdata resmi dengan kartu identitas yang otomatis akan keluar. Silakan diikuti petunjuk, tekan Buya Pasaman Timur pada Play Store, aplikasi Buya Pasaman Timur, insya Allah. Baik para hadirin dan hadirat, di dalam kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ini kita tentulah memahami makna tersirat yang ada di dalam yang tersurat. Pada waktu dan kesempatan ini, menjalankan amanah yang disimpan di dalam syariat ini adalah suatu nilai yang sangat tinggi. Afdalul bil mukminin, beruntunglah orang yang berilmu. Dalam hal ini, pada waktu dan kesempatan saya akan mengajak kita melihat kepada
wujudnya hakikat cara mendengarkan azan. Nah, ini cara hakikat mendengarkan azan. Dengan apa azan ini kita dengar supaya bisa langsung yang diazankan itu yang menjalankan. Kalau amaliyah adalah tumpangan amaliyah berbuat baik pada sifat jasad, itu tumpangan. Kalau jasad sudah enggak ada, ibadahnya juga enggak ada. Tapi kalau beribadah kepada Allah, berarti kita betul-betul menghadirkan yang Dia panggil di dalam azan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, di dalam kita berhakikat pada kalam azan atau yang disampaikan oleh muazzin, ini kita sudah merujuk kepada peleburan daripada syahadat. Peleburan syahadat di dalam azan ini adalah melebur kemanusiaan dan melahirkan insan yang bertuhan. Insan yang bertuhan yang dipanggil di dalam azan ini, kenapa dia berjumlah 2 kali diulang-ulang dengan sesuatu yang ganjil? Apa yang ganjil? Yang pertamanya pendek, yang keduanya sedikit memanjang panggilannya. Nah, ini kita harus mendengar dengan apa? Kalau dia dengar dengan telinga yang bersifat sama, itu sifatnya alam. Jangankan kita, semua makhluk juga mendengar. Tetapi sesuai dengan makom ibadah tadi, tentulah kita, siapa yang akan melaksanakan kodrat ibadah tersebut, haruslah itu yang menyimak, haruslah itu yang dihadapkan kepada panggilan tadi. Nah, kalau kita tidak menghadapkan yang akan melaksanakannya, ini namanya tauhidnya sudah pincang, sudah enggak benar. Kenapa? Karena yang dipanggil itu untuk beribadah, bukan untuk beramaliyah. Jadi kita harus betul-betul tahu bagaimana kita mendengar, dengan apa kita dengar, dengan apa, kodrat apa yang akan kita pandang di saat kita mendengar kalam muazzin tadi. Nah, gitu ya. Dengan apa kita pandang kalam muazzin tadi? Tentulah kita harus mengerti ini yang dipanggil siapa, yang datang siapa. Nah, sekarang kita akan bahas insyaallah. Kalau mengenai kalam, menyebut Allahu Akbar itu nama sebuah makom, nama sebuah himpunan kodrat. Karena ada 3 dalam himpunan kodrat Allahu Akbar. Itu himpunan induknya, ya. Itu adalah nama junjungan kekuasaan dan keesaannya Allah pada diri kita. Allah adalah zat salbiyah, hu nafsiyah, akbar adalah ma'nawiyah. Ber-20 sifat. Sifat 20 Allah dibagi 3 menjadi kodrat umat. Ini jatuh pada 8. Ya, 8 adalah jam 20 jam 8. Artinya 20 sifat ini dalam kodrat yang 8. 8 batang tulang sampai di tubuh, 8 surat panjang dalam Al-Quran. Ini kita harus tahu mana kodrat yang hakikatnya dipanggil dalam makom azan. Jadi kemana kita arahkan pandangan kita dikala kita mendengarkan azan? Nah, gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita harus tahu itu dulu. Kenapa dia pendekkan? Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa dia panjangkan? Nah, ini di sini kita akan memperlihatkan 2 kodrat yang dipanggil 2 kali. Jadi 2 pada sifat dohirnya dan 2 pada sifat batinnya. Nah, ini jadi kalau umpamanya yang pertama kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berarti kita
menjawab dengan siap bertajalli kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini diarahkan pertama kepada sifat hayat bagi Allah, nur bagi diri, tubuhnya adalah zat. Jadi bagaimana kita menerima kalam pertama itu ditujukan kepada nurnya. Nah ya, ditujukan kepada nuraninya Allah. Nurani ini adalah umul atau dikatakan uluhiyah daripada semua yang hidup. Nah, ini nurani yang ada di dalam tubuh. Nah, ini niatkan arah ke situ. Nah, yang kedua nanti diarahkan kepada ruhaninya yang berasal dari zatnya Allah. Nah, dipanggil panjang Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam, berarti kita harus memperlihatkan, memandang ruhani kita, yaitu zat yang diberikan ruh oleh Allah. Nah, inilah zat ya, itu dinamakan rohani. Kalau zat itu tidak ditiupkan ruh dulu, tidak akan rohani namanya. Itu penyempurnaan. Jadi nurani rohani adalah panggilan ganda yang akan terus dijalankan. Nah, setelah itu pada ini dinamakan tauhidin. Tauhidin ini adalah tajalli kodrat. Nah, tajalli kodrat. Setelah terakhir azan ditutup oleh satu kali. La ilaha illallah. Berarti kenapa tidak dua kali? Karena yang dua kodrat ini dihimpun berupa zat dan nur, hayat dalam wujud nyata. Ilaha illallah, ilaha nyatalah, hu illallah wujudnya Allah. Nah, yang berdiri ini adalah sebuah wujud yang di dalamnya ada dua wujud yang akan dipertemukan menjadi satu, yang bernama wujudullah. Nah, jadi wujud sir adalah nyawa, nurani, ruhani dan rabbani nyawa. Dua ini akan ditenggelamkan di dalam takbir dalam satu wujud, yaitu alam sukun. Nah, disitulah akan dimasukkan kedua kodrat. Maka disitulah tinggallah perumpamaan yang berdiri lagi, yaitu ahyan kerajiah, wujud yang terlihat. Jadi sementara dua wujud sudah tenggelam kepada sukun, dalam sukun ada sir, tempat kita berkusuk, tempat kita berhadap dan mengantarkan doa. Jadi hakikat azan itu demikian. Secara tasyawuf kita lihat, tauhid itu tidak akan ada perbedaan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan kita meningkatkan kualitas azan tadi, bahwasannya jelas sudah azan adalah peleburan diri kemanusiaan menuju insan ketuhanan. Insan ketuhanan adalah insaniyahnya Allah, nurani pada jasad dan rohani pada diri insan, dan rabbani pada nyawa. Dan ini adalah diri hakikat. Makanya jatuh wuduk itu 3 kali, karena ada 3 kodrat diri fanafilah namanya. Diri inilah yang akan benar-benar kita hadapkan kepada wujud Allah, yaitu batin bilah yang ada dalam sukun qalbi terdalam, dari nurani dan rohani yang ditenggelamkan ke dalam. Hadirin jamaah dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jelas sangat perjalanan daripada kerahasiaan amanah Allah. Itulah nikmatnya jamaah, nikmat yang kita rasakan di dalam sholat, betul-betul hikmah rasanya. Karena apa? Karena kita telah menikmati dan mengalami. Ini yang dituntut oleh syahadat. Ya, syahadat menyatukan, syahadah langsung ahad menjadi satu. Itu ihram, takbiratul ihram.
Setelah menyatu kita akan memasuki masa syahadat kedua, tauhid, tafrid dan tajrid. Tauhid itu nyata berhubungan, tafrid nyata merasakan, dan tajrid nyata mengalami. Kalau kita sudah nyata berhubungan, nyata merasakan dan nyata mengalami, insya Allah itulah yang dinamakan khusyuk. Tapi tentunya dalam perjalanan kajian nanti dia akan menuju singgasananya tentang menuju wuduknya. Nah begitu insya Allah. Jadi di tayang berikutnya kita akan mulai mengungkap rahasia satu demi satu demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kenapa? Untuk apa semuanya menjadi suatu keahlian bagi kita dalam menerjemahkan segala ilmu, tapi kita tidak bisa melakukan adab kepada Allah. Bagaimana kita bisa mengatakan Dia Tuhan kalau kita tidak menyempurnakan diri sebagai umat? Tuhan memang sudah ada, Tuhan itu memang bernama, Allah itu memang Tuhan, tapi belum tentu Tuhan kita. Kenapa? Karena kita belum mampu mengkukuhkan keberadaan batinnya di dalam diri, keberadaan zatnya pada rohani, dan keberadaan nurnya dalam hayati. Ini adalah hayatnya kita. Kita kalau tidak tersambung kepada wujudnya, kalau tidak kesempurnaan kodratnya, ini yang diutamakan. Jadi bukan mengenai pemahaman yang banyak, ilmu yang banyak, tetapi yang paling penting ini adalah mengkukuhkan kodratnya sehingga tidak bersekutu dengannya. Itu yang lebih penting sekali. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Bagaimana kita bisa meningkatkan? Karena sudah berapa lama hal-hal yang bersifat amanah itu jarang didapati orang. Jarang didapati oleh kajian sebagian umat. Kenapa? Karena mencari kaji ini tidak harus kita memiliki kemampuan, tetapi sami'na wa ta'na di dalam kodrat yang dikaji. Kenapa? Enggak ada kekuatan yang bisa membimbing kita ketemu Allah. Enggak ada amalan yang bisa bikin kita ketemu Allah. Tidak ada. Dan tidak ada ayat yang dilebur bisa ketemu Allah. Tidak ada, kecuali datangnya pertolongan karena kecintaan Dia kepada kita. Utamanya meyakinkan Allah dengan diri, bukan mensiapkan diri yakin kepada amalannya, tetapi meyakinkan Allah dengan diri yang membutuhkannya. Ini yang paling utama sekali itu jamaah, para hadirin dan hadirat dimanapun berada. Bagaimana kita bisa meyakinkan Allah kalau kita memang sebuah wujud yang akan ikhlas menerima ketentuannya? Apabila dikatakan baginya adalah engkau adalah wujudku, engkau mawujudku, engkau adalah wujud bagiku, itu tidak bisa kita mengelak. Kalaupun kita bisa mengelak, buktikan dengan kepemilikan kita dari zahir sampai batin. Karena Allah sampaikan, kalau kamu tidak mampu mencari tentang Tuhan, cari aja tentang umat. Kalau ada kamu bertemu tentang umat, berarti sama akan bertemu tentang aku. Umat itu aku juga, ini wujud kepada aku sendiri. Nah dengan demikian, lebih baik kita berbalik arah ke dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Semua itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi mari kita belajar di zuriat ini supaya bisa kita menikmati sekali bagaimana hakikat bertuhan dengan kita memahami satu demi satu belajar. Sekarang kita sudah mulai paham bagaimana menempatkan pandangan di kala azan itu berkumandang. Jadi jangan lagi kita tidak meningkatkan, karena bagaimana tauhid ini perjalanan, semakin kedudukanmu tinggi, semakin prasangka Allah juga tinggi. Prasangka Allah ini adalah kedudukan. Kalau kedudukan ilmu pengetahuanmu kepada Allah itu jamaah atau para hadirin belum memenuhi syarat, tentu seperti itu juga lah Allah. Dia tidak akan melengkapi persyaratanmu, karena apapun yang kamu minta tergantung ketakwaanmu. Sudahkah Dia menjadi Tuhan yang layak meminta, layak memberikan permintaan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sudah harga mati.
Ya, sembahlah aku dan memintalah kepadaku. Tapi kamu tidak bisa menyembah, maka kamu tidak akan pernah bisa meminta. InsyaAllah. Mari pelan-pelan kita meningkatkan iman dan takwa kita dengan belajar ibadah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan dan saya umumkan kepada para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sahabat dan kerabat semua yang ingin memperdalam ilmu hakikat amal dan ibadah, silakan buka aplikasi Buya Pasaman Timur di Play Store HP Anda. InsyaAllah ikuti petunjuknya dan nanti akan terrealisasi menjadi bimbingan murid Buya Pasaman Timur, InsyaAllah, dan mendapatkan baiat dan mendapatkan pelajaran 1 minggu sekali. InsyaAllah seminggu sekali akan ada grup pengajian yang akan bisa diikuti dengan mendaftar di Play Store kita, YouTube Buya Pasaman Timur, ada di situ di Play Store Buya Pasaman Timur aplikasinya. Silakan di Google-nya dibuka Buya Pasaman Timur. InsyaAllah mudah-mudahan ikuti perintah aplikasinya sampai pada titik terijabahnya dalam baiat. InsyaAllah. Silakan membuka aplikasi Buya Pasaman Timur, InsyaAllah. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Semoga bermanfaat dan menjadi suatu hayat yang maklumat dan bisa dikerjakan baik dalam kondisi dimanapun berada. Tingkatkan ibadahmu, itulah iman dan takwa. Dapati amanah yang ada di dalam perintahnya. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.